menjatuhkan dan mengambil alih kendali secepat mungkin. Dan serangan itu hanyalah awal. Awal dari pendudukan militer yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah sebuah periode yang sangat-sangat kelam, penuh dengan kekerasan yang sistematis, pelanggaran HAM berat, sampai kelaparan yang menimpa banyak banget warga sipil. Skala korbannya, jujur, susah banget buat dibayangin. Diperkirakan sekitar 1/4 dari seluruh populasi mereka tewas selama masa pendudukan itu. Coba kita bayangin sejenak. 1 dari setiap 4 orang, itu mengerikan. Karena angka kematian dan tingkat penderitaan yang begitu luar biasa besarnya, banyak banget peneliti dan organisasi HAM internasional yang gak ragu lagi. Mereka menyebut apa yang terjadi di Timur Timur ini sebagai sebuah genosida. Selama bertahun-tahun, tragedi ini terjadi dalam senyap. Dunia luar seakan-akan nggak tahu, atau mungkin nggak mau tahu. Tapi kemudian, ada satu momen, satu kejadian yang bakal mengubah segalanya. Mungkin sekarang kedengarannya aneh ya, tapi kita harus ingat, ini era sebelum ada internet, sebelum ada media sosial. Jadi konflik ini benar-benar bisa ditutup rapat. Akses buat jurnalis asing tuh susah banget, bahkan hampir mustahil. Jadi apa yang terjadi di sana tuh ya kayak rahasia yang terkunci rapat. Tapi, kayak kata pepatah, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya pasti tercium juga. Kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya keluar. Dan dalam kasus ini, jalan itu datang dalam bentuk sebuah rekaman video. Jadi begini ceritanya, ada sebuah protes damai di pemakaman Santa Cruz. Tiba-tiba, militer menyerang para demonstran itu. Ratusan orang tewas. Nah, yang nggak ada yang sadar, ada seorang jurnalis asing yang diam-diam merekam semuanya. Entah gimana caranya, rekaman video itu berhasil diselundupkan ke luar negeri dan diputar di stasiun TV di seluruh dunia. Boom! Untuk pertama kalinya, dunia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi. Bukti visualnya nggak bisa dibantah lagi. Dan kemarahan dunia pun meledak. Oke, jadi sekarang tekanannya datang dari 2 arah. Dari luar, tekanan internasional gede banget. Dan di saat yang sama, di dalam negeri, Indonesia sendiri lagi di ujung tanduk. Mau ada perubahan besar-besaran. Nah, terus gimana kelanjutannya? Kita masuk ke tahun 1998. Indonesia kena krisis moneter yang kemudian memicu gerakan reformasi. Puncaknya, Presiden Soeharto lengser. Nah, momen bersejarah ini ternyata nggak cuma mengubah Indonesia. Secara nggak terduga, ini juga membuka sebuah celah, sebuah kesempatan baru bagi masa depan Timur Timur. Di tengah-tengah gejolak politik itu, Presiden baru Indonesia, B.J. Habibie, mengambil langkah yang jujur bikin kaget semua orang. Beliau menawarkan referendum buat rakyat Timur Timur. Intinya, mereka dikasih pilihan